Lanjut ke contoh kalimat berikutnya. Watashi tachi wa gakkou de wa Nihongo de hanashite Indonesia go ya hoka no kotoba wa tsukatte imasen. Minasan konnichiwa, Kimura desu. Nah, kali ini kita akan bahas tentang penggunaan partikel wa dan ga. Mungkin masih banyak di antara kalian yang bingung tentang kapan menggunakan partikel wa dan kapan menggunakan partikel ga. Karena aturan-aturan dalam pemakaian baik wa dan ga ini emang banyak sih, dan lumayan bikin kita bingung dan ragu, ya kan? Nah, oleh karena itu, di video kali ini aku akan bahas tentang perbedaan pemakaiannya. Kalian siap? Eits, tunggu dulu. Buat kalian yang belum subscribe, pencet dulu dong tombol subscribe yang ada di bawah. Oke? Ja, hajimashou! Kita mulai dari partikel wa. Aturan yang pertama. Partikel wa sebagai partikel penanda topik. Kapan kita menggunakannya? Ketika pembicara dan lawan bicara familiar dengan topik tersebut. Seperti ini contohnya. Tanaka-san wa sensei desu. Tanaka-san wa sensei desu. Artinya, Tanaka adalah seorang guru. Nah, kita lihat penjelasan dari kalimat ini. Karena partikel yang digunakan adalah wa, maka Tanaka adalah topik dari kalimat ini. Dan baik pembicara maupun lawan bicara familiar dengan topiknya. Kita lihat contoh kalimat berikutnya. Tanaka-san ga sensei desu. Tanaka-san ga sensei desu. Artinya, Tanaka lah yang seorang guru. Nah, kita lihat penjelasan dari kalimat ini. Karena partikel yang digunakan adalah ga, maka Tanaka bukanlah topik, tapi Tanaka adalah subjek dalam kalimat ini. Karena pembicara menekankan kepada lawan bicara bahwa Tanaka lah yang seorang guru. Dan penjelasan yang kedua adalah, ini adalah bentuk penggunaan partikel ga sebagai penanda subjek. Nah, kita lihat lagi contoh kalimat berikutnya. Tanaka-san wa ramen wo tabete iru. Tanaka-san wa ramen wo tabete iru. Artinya, Tanaka sedang memakan ramen. Nah, kita lihat penjelasan dari kalimat ini. Karena partikel yang digunakan adalah partikel wa, maka Tanaka adalah topik dalam kalimat ini. Dan baik pembicara maupun lawan bicara familiar dengan topik tersebut. Oke, kita lihat contoh kalimat berikutnya. Tanaka-san ga ramen wo tabete iru. Tanaka-san ga ramen wo tabete iru. Artinya, Tanakanya sedang memakan ramen. Kita lihat penjelasan tentang kalimat ini. Yang pertama, penjelasan pertama, karena partikel yang digunakan adalah ga, maka Tanaka bukanlah topik, tapi subjek dari kalimat ini. Karena pembicara menekankan kepada lawan bicara bahwa Tanakanya sedang memakan ramen. Penjelasan yang kedua, ini adalah bentuk penggunaan partikel ga sebagai penanda subjek. Kita lihat contoh kalimat berikutnya. Tanaka-san ga tabete iru. Tanaka-san ga tabete iru. Artinya, Tanakanya sedang makan. Nah, kita lihat penjelasan tentang kalimat ini. Karena partikel yang digunakan adalah ga, maka Tanaka bukanlah topik, tapi Tanaka adalah subjek dari kalimat ini. Karena pembicara menekankan kepada lawan bicara bahwa Tanakanya sedang makan. Dan penjelasan keduanya, ini adalah bentuk penggunaan partikel ga sebagai penanda subjek. Oke, sekarang kita masuk ke aturan yang kedua. Partikel wa sebagai penekanan atau pembanding pernyataan. Kapan kita gunakan? Ketika pembicara menekankan pernyataannya kepada lawan bicara. Yang kedua, ketika pembicara membandingkan pernyataannya kepada lawan bicara. Kita lihat contoh kalimatnya. Watashi wa kohi wo nomimasen. Watashi wa kohi wo nomimasen. Saya tidak minum kopi. Nah, kita lihat penjelasan tentang kalimat ini.
Dalam kalimat ini, watashi hanya menyatakan tidak minum kopi saat itu. Tetapi, watashi adalah seseorang yang suka minum kopi. Kita lihat contoh kalimat berikutnya. Watashi wa kohi wa nomimasen. Watashi wa kohi wa nomimasen. Artinya, saya tidak minum kopi. Nah, kita lihat penjelasannya. Watashi ini bukan pencinta kopi. Jadi, sama sekali tidak minum kopi. Penjelasan yang kedua. Dalam kalimat ini, watashi menekankan pernyataannya. Dapat dilihat dari partikel yang digunakan adalah wa. Yang mana partikel aslinya adalah o. Karena kata kerjanya adalah nomu. Nah, kalau nomu, di depannya ada objek, maka partikelnya adalah o. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Watashi wa buta niku wa tabemasen. Watashi wa buta niku wa tabemasen. Saya tidak makan daging babi. Nah, kita lihat penjelasannya. Penjelasan yang pertama. Watashi ini seorang muslim. Jadi, sama sekali tidak makan daging babi. Penjelasan yang kedua, dalam kalimat ini, watashi menekankan pernyataannya. Dapat dilihat dari partikel yang digunakan adalah wa, yang mana partikel aslinya adalah o, karena kata kerjanya adalah taberu. Kita lihat lagi contoh kalimat berikutnya. Sumimasen, Java Java toyu izakaya o gozonji desu ka? Sumimasen, Java Java toyu izakaya o gozonji desu ka? Artinya, permisi, apakah Anda tahu izakaya yang bernama Java Java? Kita lihat penjelasannya. Dalam kalimat ini, pembicara hanya bertanya biasa, tidak membandingkan. Kita lanjut ke contoh kalimat berikutnya. Contoh berikutnya adalah percakapan si A dan si B. Si A. Sumimasen, Tap 5 toyu izakaya o gozonji desu ka? Permisi, apakah Anda tahu izakaya yang bernama Tap 5? Si B. Iie, shirimasen. Tidak, saya tidak tahu. Si A. So desu ka? Java Java toyu izakaya wa gozonji desu ka? Oh, begitu. Kalau izakaya yang bernama Java Java, apakah Anda tahu? Si B. Hai, shitte imasu yo. Ya, saya tahu. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari percakapan tadi. Pada kalimat kedua, si A membandingkan pernyataannya dengan pernyataan yang pertama. Yaitu dapat dilihat adanya kata kalau. Nah, kalau ada kata kalau berarti membandingkan ya. Dapat dilihat dari partikel yang digunakan adalah wa, yang mana partikel aslinya adalah o, karena kata kerjanya adalah gozonji. Sekarang kita lihat contoh kalimat berikutnya. Sumimasen, eki wa docchi ni ikeba ii desu ka? Sumimasen, eki wa docchi ni ikeba ii desu ka? Permisi, sebaiknya saya ke arah yang mana ya kalau ke stasiun? Nah, kita lihat penjelasannya. Dalam kalimat ini terdapat nuansa membandingkan, yaitu dengan adanya kata kalau ke. Nah, dapat dilihat dari partikel yang digunakan adalah wa. Kita lihat lagi contoh kalimat berikutnya. Sumimasen, eki wa docchi no hou desu ka? Sumimasen, eki wa docchi no hou desu ka? Permisi, arah yang mana ya kalau ke stasiun? Kita lihat penjelasannya. Dalam kalimat ini terdapat nuansa membandingkan, yaitu karena adanya kata kalau ke stasiun. Dan dapat dilihat dari partikel yang digunakan adalah partikel wa. Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat berikutnya. Watashi tachi wa gakkou de wa Nihongo de hanashite Indonesia go ya hoka no kotoba wa tsukatte imasen. Watashi tachi wa gakkou de wa Nihongo de hanashite Indonesia go ya hoka no kotoba wa tsukatte imasen. Artinya, kami kalau di sekolah berbicara dengan bahasa Jepang dan tidak menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa asing lainnya. Oke, kita lihat penjelasan dari kalimat di atas. Dalam kalimat ini, watashi tachi menekankan pernyataannya. Dapat dilihat dari partikel yang digunakan adalah partikel wa. Karena
partikel aslinya adalah partikel O, karena kata kerjanya adalah sekau, skate imasen. Penjelasan yang kedua, dalam kalimat ini terdapat nuansa membandingkan, yaitu dengan adanya kata kalau di sekolah. Nah, berarti membandingkan ya. Dapat dilihat dari penggunaan partikel D yang digabung dengan partikel wa. Nah, karena bahasan tentang partikel wa dan partikel ga ini lumayan banyak dan lumayan bikin pusing, jadi di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Supaya kalian gak terlalu pusing dan kita dikit-dikit dulu aja belajarnya. Jadi kita sambung lagi di video selanjutnya. Tunggu ya. Kalau kalian suka dengan bahasa Jepang, jangan lupa subscribe channel ini. Like, share video ini ke teman-teman kalian yang juga suka dengan bahasa Jepang. Mite itadaite arigatou gozaimashita. Mata ne.